Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat dan anak-anak dimanapun berada, siapapun yang melihat video saya ingin menyampaikan pengajaran terkait dengan salah satu di antara Quran, ayat Al-Quran surat Yunus ayat 49. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Likulli ummatin ajal. Likulli ummatin ajal. Likulli ummatin ajal. Tiap-tiap umat itu ada batas ajalnya, batas waktu hidupnya. Jadi setiap umat ini ada batas umurnya. Di dalam ayat lain dijelaskan kullu nafsin za'iqatul maut. Sesungguhnya pada tiap diri itu akan didatangi kematian. Idza jaa, apabila datang ajaluhum, ajal mereka, fala, maka tidak yastakhirun, memperlambat, tidak bisa memperlambat, saat sedikit pun, wala yastaqdimun, dan tidak pula bisa dipercepat sedikit pun. Dari ayat ini bisa kita pelajari bahwa pertama, harus dipahami seorang mukmin bahwa kita ini punya batas waktu untuk hidup di dunia. Ini satu. Maka saya ingin contohkan, ada di antara kita yang melakukan aktivitas ulang tahun misalnya. Maka ketika itu anggaplah usianya misalnya hari ini ulang tahunnya umur 8 tahun. Kalau seandainya Allah takdirkan umur kita sama dengan umur Nabi 63 tahun, berarti usia kita tinggal menuju 55 tahun. Dari usia 8 tahun menuju 55 tahun jatah usia kita lagi. Artinya apa? Seorang mukmin ketika memahami ini, dia merayakan ulang tahunnya, umurnya, tentu tidak pantas dan tidak layak dalam kehidupannya bersenang-senang, bergembira-gembira, kemudian diisi dengan kemaksiatan saat hari raya tadi, saat memperingati umurnya yang usianya berkurang jatah hidupnya, tentu tidak layak. Maka disinilah pentingnya seorang mukmin ketika dia misalnya memahami ayat ini, usia 8 tahun misalnya anak tadi, terus jatah usianya tinggal 55 tahun menuju 63 tahun, maka kemudian apa yang pantas dia lakukan? Apakah pantas dia hura-hura? Pantas dia melakukan aktivitas yang kemudian ada maksiatnya, campur baur dan sebagainya? Tentu tidak layak. Maka di sini saya ingin mengajak juga, kalau seandainya demikian, maka harus kita pahami peta hidup kita. Peta hidup kita apa? Dari tidak ada, lalu Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita yang sekarang posisi kita di dunia, dan kemudian kita akan menuju ke akhirat. Di akhirat itu hanya 2 tujuan kehidupan kita. Ada kebahagiaan di surga, ada kesengsaraan di neraka. Kebahagiaan di surga, kemudian kesengsaraan di neraka, ini erat kaitannya di dunia. Ketika kita sesuai dengan perintah Allah, cara yang kita jalani hidup kita ini, proses kehidupan kita itu, maka kemudian Allah layak memasukkan kita ke surga. Tapi kemudian ketika kita di dunia tidak sesuai dengan cara hidup yang Allah tuntunkan, Allah berikan, wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, kita hidup sesuai semau kita, gaya hidup semau kita, belajar Islam semau kita, beribadah semau kita, ya. Kemudian tidak berdasarkan perintah Allah. Kebanyakan kehidupan kita, perjalanan hidup kita, peta hidup kita, maka tentu layak juga kita masuk nerakanya Allah. Kalau seandainya tidak, maka di sini saya ingin menyampaikan bahwa kalau ingin baik akhirat kita, berupa kebahagiaan di akhirat, berupa surga nanti yang akan kita tempati, maka kebaikan di dunia, ketaatan di dunia itu menentukan kita. Maka seorang mukmin tidak pantas kehidupannya diisi dengan beragam kemaksiatan. Tidak pantas kalau ia ingin bahagia di akhirat. Tidak pantas dia melakukan kemaksiatan. Sebaliknya, ketika dia tahu bahwa peta hidupnya makin lama, jatah usianya makin berkurang, yang tadinya anggap misalnya 63 tahun sama dengan umur Nabi, yang saat ini usianya 8 tahun, atau kita yang dewasa umur kita berapa, hitunglah kalau seandainya jatah umur kita 63 tahun sama dengan Nabi, lalu berapa usia kita tinggal lagi. Artinya kita menuju
pada mendekati kematian. Maka dari itu, wahai saudara-saudaraku, saya mengajak, sadarilah kehidupan kita ini dalam ketaatan terus. Jangan sampai kita melupakan perintah Allah, mengabaikan perintah Allah, yang kemudian kita termasuk orang yang menyesal di akhirat nanti. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Dari itu juga kemudian kita berupaya menjadikan akhirat dunia ini sebagai ladang amal yang terbaik. Di antaranya adalah melakukan aktivitas yang jariyah, yang mengalir sifatnya. Apa itu amal jariyah yang mengalir sifatnya? Di antaranya yang sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, "Idza mata banu Adam yang qata'a amaluhu illa min thalathin." Apabila mati anak cucu Adam, maka putuslah segala amalnya illa salasin, kecuali 3 hal. Yang pertama adalah shadaqatun jariyah, aw ilmin, ilmu yang fa'an yuntafa'u, kemudian aw waladin sholihan yad'ulah, yaitu doa dari anak yang soleh dan solehah. Dan itu semua akan bisa kita petik ketika sudah di akhirat nanti. Demikianlah yang bisa saya ingatkan dan sampaikan, terutama bagi saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.